Ngobrol bareng Gus Miftah, los rarewel. Masih bersama bintang tamu saya yang suka pakai item-item. Nah, dari tadi kita sudah ngobrol panjang kali lebar mengenai dunia gaib dan metode pengobatan dari Panglima Langit. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat Kepo di Instagram. Yuk kita bacain yuk. Mana saja pertanyaannya? Oke. Dari Meliani Melan, Gus, saya sudah berobat ke dokter, tetapi saya dinyatakan dalam medis bahwa saya baik-baik saja. Padahal setiap malam saya selalu tidak bisa tidur. Badan saya panas, dada saya sesak, sering mual kayak mau muntah terus. Kalau saya berobat ke orang pinter boleh nggak ya? Nah, ini tadi yang jadi persoalan. Yang dimaksud orang pinter itu apa? Orang pinter itu apa gitu loh. Orang yang banyak belajar. Kenapa? Orang yang banyak belajar. Orang yang sering belajar. Padahal setahu saya orang itu kalau terus-terusan belajar dia tidak merasa pinter, justru merasa bodoh gitu loh. Jadi saya bingung yang dimaksud orang pinter seperti apa. Kalau barangkali Anda datang ke Panglima, konsultasi, lah itu pasti akan diarahkan sebenarnya ada apa. Dan sekali lagi orang-orang seperti beliau tidak mau dibilang orang pinter gitu loh. Jangan kemudian yang datang dianggap orang bodoh gitu loh. Kalau mau konsultasi silakan saja. Tapi bahasa seperti orang pinter, paranormal, nggak nyaman sih Panglima ya. Enggak, saya juga nggak suka. Tabib aja kali ya. Tabib itu memang adalah tabib. Tapi kalau Panglima biasanya dengan membaca keluhan dari pasien aja belum lihat wajahnya bisa mendeteksi penyakitnya gitu Gus. Makanya banyak kita melayani pengobatan jarak jauh. Pasien kita banyak di Hong Kong, di Taiwan, di Belanda, di Amerika melalui video call gitu. Video call ya? Video call bisa? Bisa. Ya, langsung didoain. Oke, jadi tidak harus langsung ya? Iya. Tidak harus langsung, jarak jauh. Jadi kita baca aja doa gitu. Baca doanya itu loh. Baca aja doa, dia wajahnya menghadap ke kita, kita suruh berzikir. Jadi pada saat dia menghadap kita baca doa, biarlah Allah yang menyembuhkan ya? Menyembuhkan itu. Karena pada hakikatnya Panglima meyakinkan menyembuhkan adalah Allah ya. Karena Al-Quran mengatakan wa idza maritu fahuwa yasfin. Dan ketika saya sakit Allah yang menyembuhkan. Betul sekali. Betul. Luar biasa, tepuk tangan untuk Panglima Langit. Makanya Gus, banyak juga nih pasien yang bilang ada jaminan nggak kesembuhan? Ya saya menjawab, tidak ada jaminan apapun dalam pengobatan kami. Yang bisa menjamin kesembuhan dan terkabulnya doa hanya Allah. Tapi kami akan mengupayakan semaksimal mungkin dengan keilmuan yang dimiliki oleh Panglima Langit dengan doa-doa. Saya bilang begitu ya. Dalam pengobatan spiritual seperti ini kan dibutuhkan keyakinan dan keikhlasan kedua belah pihak Gus. Bagi yang mengobati maupun yang diobati. Kalau yakin dengan pengobatan kami ya silakan berobat. Kalau tidak yakin ya jangan. Dan nggak ada paksaan ya? Iya, apalagi tipu-tipuan kan? Iya, gitu. Kadang-kadang kan banyak juga itu orang-orang yang berobat kan bertanya ada garansi nggak nih? Nah, jadi saya begitu dia WA saya. Bocah sampai berobat apa tuku mobil nah, gitu itu dia masalahnya nih Gus. Ada garansi tidak? Jadi saya sempat melihat dulu nih kata-kata ada garansi. Ini orang beragama nggak yang ada dalam hati saya nih? Beragama nggak ini? Kok tanya garansi? Emang dia nggak tahu yang bisa mengasih garansi itu hanya Allah kan begitu? Aduh. Ada jaminan nggak kesembuhan? Ini lagi bahasanya ada jaminan, ya kan? Jadi nggak ada jaminan apapun saya bilang. Dia lupa cantik dan taman tuh bukan nggak bisa untuk jaminan. Karena yang bisa untuk jaminan itu hanya BPKB dan sertifikat. Next, pertanyaan kedua dari netizen di Instagram. Kita lihat pertanyaannya. Dari A Muhammad 26. Oh, berarti adiknya banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 26. Gus, saya mau tanya dong. Penyakit ain dalam Islam kan nyata adanya? Iya, nyata. Apakah kalau dibiarkan bisa sampai menyebabkan kematian? Ya, itu ada hadisnya. Lalu bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit ain? Karena Rasulullah SAW ya'muruni an astartaqiya fil aini. Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada saya untuk diruqyah ketika saya terkena penyakit ain. Jadi penyakit mata yang dia disebabkan karena hasad, iri dengki, atau takjub, atau terlalu kagum kepada anak-anak. Makanya saya pas ini saya sampaikan ya, saya pasti tak sampaikan pun orang yang bersangkutan tidak marah. Ketika Atta Halilintar dan Aurel itu punya anak pertama, kemudian keguguran kan diserang sama netizen tuh.
Itu kan ain terlalu diumbar punya dan sebagainya. Saya bilang sama beliau berdua, kita ambil hikmahnya saja. Hikmahnya apa Gus? Hikmahnya besok lagi, kalau Aurel hamil lagi, tolong jangan langsung dideklir. Sudah deh, kalian berdua aja yang tahu. Besok kalau sudah waktunya, ruh sudah ditiupkan, umur 4 bulan, baru kemudian disampaikan kepada masyarakat. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Lah, salah satu hal supaya kita terjauhkan dari ain itu, kalau memang kita kena penyakit ain itu, caranya adalah dengan diru'yah. Dengan diru'yah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada saya dalam hadis ini, dari Rasulullah SAW memintaku agar aku diru'yah untuk menyembuhkan penyakit ain. Hadis riwayat Muslim. Nah gitu, jadi apa-apa jangan dipamerke gitu loh. Punya anak ya wis, alhamdulillah. Orang tua anak ya gawe meneh, gitu saja tuh bikin lagi. Nah, kalau kamu belum punya istri ya segera. Jangan cuma ngimpi. Jadi caranya seperti itu ya. Memang kalau dibiarkan bisa sampai menyebabkan kematian dalam sebuah hadis. Maka kalau bisa jangan hasud juga jangan takjub. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Kita lihat pertanyaan terakhir. Mbak Ratna Listi bisa bantu saya itu apa Mbak pertanyaannya? Ya. Mau tanya, benar nggak sih kemampuan melihat atau merasakan makhluk halus itu diturunkan dengan sengaja atau memang punya bakat khusus? Nah, bener sih kemampuan melihat atau merasakan makhluk halus itu diturunkan dengan sengaja atau memang punya bakat khusus? Sebelum saya sampaikan barangkali Panglima mau menjawab. Anda punya bakat khusus atau karena belajar? Dua-duanya ya? Ya harus punya bakat dan dipelajari juga gitu. Sebenarnya kalau dibilang dipelajari, yang kita pelajari dan yang kita zikirkan ya ayat-ayat Allah saja gitu. Masalah kita bisa melihat atau tidak itu sebenarnya kan dari batin. Batin yang merasakan gitu, merasakan sebenarnya bayangan saja sih ya, bayangan. Kalau tahu pasti itu jelas enggak ya sebenarnya? Oh ya enggak, itu ini enggak. jujur nih, bener nih. Enggak. Jangan sama mengatakan, saya bisa melihat. Alan, dobos. Iya. Nggak percaya. Jadi tidak ada itu wujud asli itu seperti kita melihat manusia ini tidak ada gitu. Tidak ada. Dia seperti bayangan kita. Kita manusia punya bayangan. Artinya kalau tahu sebenarnya sangat-sangat terbatas ya? Iya. Iya. Jadi mungkin ada yang memang dari sejak lahir Allah menganugerahkan dia itu memang punya indera yang tidak seperti orang kebanyakan. Oke. Ada juga yang memang dipelajari, zikir, doa, mungkin kita lebih bisa sensitif. Sebenarnya hanya kepekaan saja ya? Kepekaan, Gus. Kepekaan. Ya itu kalau kepekaan itu sensitivitas. Tapi kalau orang ngaku-ngaku bisa banget itu namanya bukan kepekaan, tapi kepekoan. Cocok. Iya. Jadi beda tipis antara peka dengan pekok, Kak Kandani gitu. Kalau kayak Panglima lain ini peka, kalau kamu Jawab sendiri. saya nggak bilang, tapi benar. Makanya tadi Panglima Langit di awal tausiah saya sampaikan firman Allah dalam surat An-Naml yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah hai Muhammad, tiada siapapun baik di langit maupun di bumi yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah. Benar. Yang tahu ya hanya Allah. Kalau hanya sekedar mengolah rasa kemudian kepekaan ya tentunya bisa dipelajari seperti yang tadi disampaikan oleh Panglima Langit. Ini saya baru tahu nih seperti itu mau jujur seperti ini. Biasanya ngapusi. Ini luar biasa ini. Tepuk tangan dong untuk Panglima Langit. Masih ada keseruan lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.